Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri, katakan begini, damai sejahtera bagimu. Sambil ngomong, goyang-goyang tangannya. Ya, karena akan cukup lama kita di ruangan ini. Perkiraan ibadah selesai jam 1, jadi semangatlah. Ya. So boleh saya mau khotbah, sudah. Ya. Saya yakin kisah ini sudah sering Bapak Ibu dengar, bahkan anak-anakku di IMPA, IMPT pun sudah sering mendengarnya. Maka beberapa hal tentang kisah ini secara spesifik juga sudah bisa kita tahu dan kemudian mudah untuk dimengerti. Saya akan mengajak Bapak Ibu mendekati teks ini pada perspektif yang sedikit berbeda, tidak menurut Alkitab, tapi beberapa kajian ilmu yang lain. Tolong saudara lihat nanti di rumah pasal 7 ayat 11 sampai yang ke-12, atau mau lihat sekarang pun tidak apa-apa. Yang tidak kita baca, kita akan menemukan hal yang sangat penting. Alkitab bilang, terbelahlah segala mata air samudra raya. Terbelahlah mata air samudra raya. Para pakar Alkitab bekerja sama dengan pakar ilmu bumi dan beberapa kajian ilmu yang lain, Bapak Ibu, mencari tahu bagaimana mungkin terbelah mata airnya baru kemudian keluar. Terbelahlah mata air samudra raya, itu kayaknya bagaimana itu mau dipahami. Dikaji seperti ini. Itu hanya mungkin terjadi. Itu hanya mungkin terjadi kalau titik-titik penyimpanan air dalam tanah mengalami ledakan dahsyat. Bisa ambil contoh walaupun tidak persis sama, peristiwa lumpur Lapindo. Pas di titik yang pas, terjadi ledakan dan dia keluar. Oke? Lalu dikaji lagi. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada gempa bumi yang sangat dahsyat menggeser tiap lempengan hingga menyentuh beberapa titik yang disebutkan tadi. Dan kalau itu gempa bumi yang dahsyat, maka berarti ada efek besar di samudra raya, yaitu bergolaknya air hingga menjadi gelombang pasang menerjang yang saudara sebut tsunami. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, anak-anak baca ini teks, saudara harus membayangkan lagi goyang luar biasa, gempa luar biasa, lalu tang di dalam tanah itu terbuka, air keluar dari sini, hujan turun 40 hari 40 malam, di sana gelombang tinggi menerjang. Silakan bayangkan kepanikan pas masalnya. Jadi kalau baca teks itu, oh air bah datang, enggak, sudah harus membayangkannya bahwa ini hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saking dahsyatnya Bapak Ibu, mana itu 40 hari 40 malam itu enggak terjadi di wilayah Nuh. Dulu saya pikir peristiwa ini terjadi ya sekitar satu kecamatan kah, atau satu negara lah kalau mau lah, di wilayah yang luas apapun, mungkin seluas Indonesia lah, monggo seperti. Aku pikir begitu. Tapi ketika merujuk 2 Petrus pasal 3 ayat 6, wow, seluruh bumi. Peristiwa ini seluruh bumi. Kalau Bapak Ibu atau anak-anak muda, teruna ada di sini yang masih belajar, kalau kami dulu namanya ilmu pengetahuan alam, gak tahukah dirimu sekolah sekarang dia punya mata pelajaran apa? Punya IPA itu, kami dulu IPA. Itu kan ada penjelasan yang menarik, konon katanya, bahwa topografi bumi kita ini sebenarnya terjadi pergolakan yang dahsyat di zaman dulu yang mestinya benua antar benua tidak dibatasi. Itulah sebabnya ditandai beberapa hewan itu mirip di 5 benua yang terpisah oleh air. Lalu kenapa bisa jadi seperti ini? Beberapa mengkaji bahwa itu terjadi oleh karena kekuatan dahsyat air. Mungkinkah karena peristiwa bah? Karena kalau memikirkan gempa bumi yang dahsyat, ledakan di titik tertentu, dan segala macam itu, topografinya pasti berubah.
bumi ini berbentuk sekarang disebabkan oleh kondisi perubahan yang dahsyat yang digerakkan oleh air. Dan saya tidak mau spekulasi mungkinkah itu karena air bah, saya nggak mau urus itu. Tapi yang saya mau katakan, di kondisi Nuh itu sangat dahsyat. Itu peristiwa yang sangat dahsyat. Oke, kalau Bapak Ibu sudah dapat suasananya, sekarang saya ajak saudara mundur untuk membayangkan bagaimana sampai kemudian air bah itu terjadi, apa yang disiapkan, berapa ukuran bahteranya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat, itu sudah dijelaskan di ayat yang sebelumnya. Satu hasta itu 52 cm, maka diduga itu ukurannya 158,7, 26,45, 15,87, panjang kali lebar kali tinggi. Dan itu bisa mengambil 7.000 jenis binatang. Beberapa perhitungan tonasi pun ada di catatan saya, tapi tidak bisa mau sampaikan, terlalu panjang. Pokoknya segala jenis binatang yang masuk sekalipun itu masih ada sisa yang cukup kalau menggunakan ukuran-ukuran sekarang. Tapi bukan itu yang saya katakan. Saya lagi berpikir, apakah Nuh membuat kemudi? Pernah nonton film Joan of Arc? Atau film Nuh yang lain, di mana posisi Nuh waktu air bah menghantam? Kayaknya nggak ada ruang kemudi. Nah, saya membayangkan itu. Apa yang ia alami ketika air bah datang dan tinggi. Berapa jumlah harikah mereka tergenang di sana? Alkitab menunjuk hal yang menarik. 150 hari, pasal 7 ayat 24, dan bumi mulai kering sehingga Nuh bisa jalan-jalan 375 hari alias 1 tahun. Tolong saudara bayangkan, tanah tergenang air 1 tahun. Kerusakannya bagaimana? Kalau sulit bayangkan, minta maaf, tidak bermaksud apa-apa. Tolong bayangkan tsunami Aceh yang hanya lewat begitu beberapa hari. Efeknya sebesar apa? Kerusakannya macam apa? Bau bangkainya kayak apa? Sistem humus rusaknya kayak apa? Dan kemudian subur tanah pun hilang total kayak apa? Sekarang tolong bayangkan 1 tahun. Itu loh yang sedang dialami. Tidak ada jaminan apapun. Nuh tidak mengalami jaminan apapun. Bahkan lebih jauh, saya ajak Bapak Ibu ke hal yang lebih mengerikan tadi soal kemudi. Apa yang bisa dia perbuat? Yang adalah berpegangan saja dan tunggu. Ada gunung, tabrak enggak ini? Habis, mati beta, habis. Hanya itu aja. Dia hanya sangat tergantung pada kondisi selamat atau tidak pada kendalinya. Jadi kalau saudara membaca kisah ini luar biasa. Kisah ini sungguh mengejutkan. Siapapun yang beriman luar biasa untuk diuji seperti ini, mungkin akan berseru, lebih baik mati jo, daripada mengalami ini. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Tidak boleh panjang. Tapi apa yang bisa kita bawa pulang? Yang pertama, tolong lihat dong ayat yang kelima. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bahkan tolong lihat ayat 6, pasal 6 ayat 21. Pasal 6 ayat 21, naik sedikit. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini kan soal peristiwa penghancuran termasuk juga misi keselamatan. Dan yang diselamatkan adalah keluarga Nuh. Dan ketika dicari tahu tentang Nuh, ternyata kendati pun tidak jelas perintah Tuhan mau kemana arah hidupnya bersama keluarga, Alkitab menekankan hal yang penting. Bapak Ibu dengarkan, ia melakukannya dengan totalitas taat. Dia kerjakan, dia bikin semuanya sesuai dengan mau Tuhan. Makanya hal pertama saya mau bawa begini kepada Bapak Ibu. Dalam rangka karya penghancuran dan keselamatan, lalu Nuh dipilih sebagai prototipe orang yang diselamatkan. Dan karena itu ada saudara dan saya di sini dengan berbagai suku. Kalau Alkitab bilang pemusnahan total terjadi, cuma keluarga ini yang selamat.
Maka sebenarnya kita adalah turunan Nuh. Itu terjadi dari kalimat menarik. Maka ia melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan itu. Saya mau katakan hal yang pertama. Nuh bisa selamat. Nuh bisa selamat dari situasi itu karena ketaatannya. Maka dengarkan Bapak Ibu, ketaatan itu sangat penting. Kalau Bapak Ibu baca SGD hari ini, Sabda Guna Dharma hari ini, saudara akan menemukan Yeremia mengatakan tidak mungkin tulang-tulang kering itu bisa hidup. Tapi kalau baca seterusnya, Tuhan perintahkan dia hidupkan. Dengan kuasa Tuhan tentunya. Yang saya bilang gini, tanpa ketaatan, kuasa Tuhan tidak mungkin turun untuk menyelamatkan. Andai kata tidak ada satupun di bumi ini, Nuh tidak ada dan turunannya. Saya lagi berpikir dan berhayal, kayaknya tidak ada yang pakai baju-baju adat begini deh, nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu yang kita lagu nyanyi-nyanyi yang pakai bahasa-bahasa daerah, nggak ada. Kenapa? Udah nggak ada. Totalitas musnah. Tapi justru karena ketaatan Nuh masih ada diselamatkan. Dan karena masih ada diselamatkan, akhirnya ada torang di sini. Untuk mensyukuri 75 tahun GPIB tanggal 31 nanti. Ketaatan adalah hal yang penting. Totalitas taat mestinya berlaku. Taat setengah-setengah tidak menghasilkan apa-apa. Taat sungguh-sungguh, itulah yang Tuhan inginkan. Ada ilustrasi. Ini sudah disampaikan di GPIB Karis, jadi teman-teman dari Karis tolong tutup telinga saja, ini sudah pernah kok ilustrasinya. Ada seorang anak ini ingin sekali seperti temannya, kemana-mana punya kendaraan sendiri, mau sekolah ada kendaraan sendiri, mau jalan ada kendaraan sendiri. Dari segi finansial papanya mampu. Tapi papanya enggak kasih, karena ada banyak hal yang tidak dipenuhi anak ini. Yang pertama, dia paling pemalas ke gereja. Kalaupun ke gereja itu nanti di kondisi nafas, Natal dan Paskah. Enggak tahu Bapak Ibu adakah yang seperti itu bertobat, nah ini udah dekat Natal. Enggak mau, malas. Satu kali, dia beranikan diri untuk bilang, "Pak, belikan dong kendaraan. Enggak muluk-muluk, aku enggak minta mobil, motor aja. Supaya saya bisa kemana-mana. Sekolah kah, kemana kah, enggak perlu lagi pakai angkot dan segala macam itu." Oke, boleh. Oh, boleh kah Pak? Ya. Tapi ada catatan. Rajin kau ke gereja, nak. Papa akan perhatikan. 3 bulan terakhir rajin ke gereja. 3 bulan depan kau mau ujian toh? Paling tidak kau masuklah ranking 10. Sekarang kan selalu ranking 2 dari terakhir, selalu begitu. Jadi cobalah ranking 10. Ketiga, kau punya rambut tuh gondrong loh, potong-potonglah, kasih rapi lah, walaupun sekolah masih pakailah, itu waktu zaman pandemi katanya. Jadi ada banyak prasyaratnya, dia harus rajin ke gereja lah, harus belajar bagus lah, rambut kesayangan harus dipotong. Tapi dia nunut, dia melakukan 2 hal yang utama. Dia rajin ke gereja, dia rajin belajar. Bapak Ibu tahu 3 bulan kemudian, dia kasih tunjuk ke bapaknya waktu mamanya ambil raport. Bukan peringkat 10 Bapak Ibu, masuk 5 besar. Lu bangga banget, Pak, hebat banget lu. Iya Pak, rajin Pak, saya sudah cuma 3 bulan saya punya waktu, saya butuh. Saya sudah 3 kali khatam Kejadian sampai Wahyu, baca Alkitab. Ada yang sudah khatam belum? Ini anak sudah loh, gara-gara mau dapat motor 3 kali. Sudah tahu, wah hebat banget kau. Iya Pak, rajin ke gereja saya sekarang. Wah, cuma sorry nak ya, nggak bisa tuh. Karena hal ketiga kau tidak bikin. Apa tuh Pak? Potong rambutmu kau nggak bikin. Aduh, ini rambut saya gemari Pak. Oh ya, iya saking gemari gara-gara justru rajin ke gereja dan baca Alkitab. Oh ya, iya. Karena saya temukan hal yang menarik Pak. Saya baru tahu ternyata Tuhan Yesus juga gondrong Pak. Lihat dia ngelesnya luar biasa.
Karena aku ingin ikut Tuhanku, maka aku nggak mau potong rambutku. Dia ngeles, padahal dia sayang banget rambutnya ini. Papanya bingung mau jawab apa, karena anaknya sudah bilang begitu. Akhirnya, oke lah kalau begitu, jadi kau ingin seperti Tuhan Yesus? Iya. Ingin seperti Tuhan Yesus yang rambutnya gondrong itu? Iya Pak. Oke. Kau tahu nggak nak, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Tuhan Yesus dan gondrong itu pakai apa ke sana? Jalan kaki Pak. Mulai besok, uang angkot stop. Kau jalan kaki, ikut gaya Yesusmu yang gondrong dan jalan kaki. Nggak jadi Pak, besok saya mau potong. Saya bilang begini, engkau tidak bisa dapat berkat, anugerah, keselamatan, apapun namanya, kalau totalitas nggak taat. A, B, C dibikin, tapi dia nggak dibikin, nggak bisa. Nuh membuat sesuatu yang luar biasa. Dia taat secara totalitas. Amin. Taat secara totalitas, supaya kemudian ditentukan untuk diselamatkan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dia keluar di hari ke-375, hari ke-375, dan dia bisa jalan-jalan. Apa yang dia pandang Bapak Ibu? Saya sudah mau tutup. Apa yang dia pandang? Kehancuran total. Apa yang dia pandang? Tidak ada kehidupan. Apa yang dia lihat? Mayat, bangkai binatang, dan segala hal. Apa yang dia lihat? Tidak ada masa depan. Peristiwa ini menarik untuk jadi bahan renungan. Saya berpikir itulah yang dia lihat. Tapi enggak kan? Kalau saudara baca lebih jauh, dia langsung bagi tugas kan ke anak-anaknya dan bagi wilayah toh. Lalu kemudian kehidupan terjadi melalui keluarga Nuh hingga saat ini kan. Maka saya mau bawa poin kedua ini sangat penting. Bahwa kalaupun kelihatannya tidak ada harapan, kalaupun seluruhnya seperti ratapan, ternyata di dalam Tuhan masih ada harapan. Kalaupun semua tidak menjanjikan karena hancur di mata Nuh, ternyata kita yang baca sekarang bisa menyaksikan justru lewat Nuh lah turunan demi turunan ada, termasuk gereja besar GPIB ini. Maka saya mau katakan juga hal ini. Kalau menurut pandangan saudara bahwa sudah tidak ada harapan, semua sudah ludes, semua sudah hancur, tolong kasih koma. Itu cuma pandanganku, belum tentu pandangan Tuhan. Karena rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Kelihatan tidak ada apa-apa kok. Tapi kenyataannya saudaralah saksi yang membaca kisah Nuh bersama saya hari ini. Ternyata ada kehidupan sesudah kehancuran. Ternyata ada keselamatan ketika penghancuran selesai dilakukan. Ternyata ada juga damai sejahtera di tengah porak-poranda yang dialami pada peristiwa ini. Maka penting sekali saudara membawa konsep baru dalam kehidupan berdasarkan peristiwa Nuh ini. Kalaupun kondisi tidak karuan terjadi dan hidup seakan tidak memberikan harapan lagi, Nuh bisa berharap pada Tuhan dan kelangsungan hidup terjadi. Maka katakanlah kepada keluargamu, pada anak, pada suami atau istri, beranilah berkata, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yakinilah masa depan masih ada dalam Tuhan. Supaya ketika kita berjalan mulai hari ini dan selanjutnya, saudara bisa percaya bahwa hidup Bapak Ibu dan saya ada dalam naungan Tuhan. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Bapak Ibu, saya berani tutup begini. Selamat mengalami air bah saudara. Ya. Masing-masing akan alami kok. Saudara mungkin punya air bah sendiri. Selamat alami goncangan itu. Selamat panik. Selamat mungkin kehilangan pegangan dan kendali. Saya mau bilang. Saya mau kasih, bukan mau kasih takut, mau kasih bilang kenyataannya. Selamat alami hal-hal yang pahit sekalipun. Selamat yang berat-berat. Selamat jalani itu. Tolong ingat. Masih ada Tuhan di bahtera itu. Tolong ingat, ada nakoda yang tuntun tanpa kemudi.
hingga bahtera itu tidak nabrak ke kiri kanan dan hancur, tapi tiba di Ararat dan kandas di situ. Selamat melihat seakan tidak ada jalan keluar, tapi tolong percaya, Sang Kompas Agung menentukan arahmu untuk keluar sebagai pemenang. Jalani kesukaran saudara, sambil percaya selalu ada jalan keluar bersama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.